Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histologi dari sistem digestif atau sistem pencernaan. Yang pertama, sistem digestif biasanya terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan mukosa atau lapisan paling dalam. Lapisan mukosa adalah lapisan yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan lambung, menyerap nutrisi, dan melindungi jaringan melalui produksi lendir. Lapisan mukosa sendiri terdiri dari mukosa epitelium, jaringan ikat atau lamina propria, dan muscularis mucosa, yaitu terdiri dari lapisan sirkular dalam dan jaringan otot polos. Yang kedua ada lapisan submukosa, yaitu lapisan kedua. Lapisan submukosa adalah lapisan tebal jaringan ikat yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi menuju lambung. Submukosa sendiri terdiri dari beberapa kelenjar submukosa, saluran kelenjar, serabut saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga ada mukosa muscularis. Mukosa muscularis terdiri dari jaringan otot, yaitu ada dua, yaitu jaringan otot bagian dalam yang melingkar ini, dan jaringan otot bagian luar, yaitu jaringan otot longitudinal atau memanjang. Dan yang keempat ada serosa. Serosa sendiri berfungsi untuk mengurangi gaya gesekan antara lambung dengan berbagai organ lain di sekitarnya. Jaringan serosa ini terdiri dari lapisan jaringan ikat dan peritoneum atau selaput yang melapisi dinding abdomen bagian dalam. Selanjutnya, saya akan menyebutkan penyakit-penyakit dari sistem digestif yang diakibatkan dari virus, bakteri, atau parasit. Yang pertama yaitu penyakit diare. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri E. coli, yaitu bakteri yang terbawa pada makanan yang kurang bersih. Gejalanya yaitu nyeri perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB yang lebih sering. Akibatnya akan kehilangan banyak cairan tubuh dan dehidrasi. Pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan meminum lebih banyak cairan dan meminum obat seperti diapet atau oralit. Selanjutnya yaitu penyakit giardiasis. Penyakit giardiasis disebabkan oleh infeksi parasit pada usus halus yang dinamakan Giardia lamblia. Penyakit ini tentunya dapat menular melalui air atau makanan yang terkontaminasi parasit serta kontak langsung dengan penderita. Gejalanya ada diare, sering buang gas mual dan muntah, perut kembung, kram pelut, hilang nafsu makan, berat badan menurun, lemas, dan sakit kepala. Pengobatannya dapat dilakukan adalah meminum obat antiparasit dengan resep dokter. Yang ketiga yaitu ada penyakit taeniasis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing pita. Kondisi ini baru dapat diketahui saat melihat keberadaan cacing pita pada tinja. Cacing pita biasanya terdapat di daging babi dan daging yang belum dimasak hingga matang seluruhnya. Gejalanya yaitu mual, nafsu makan menurun, diare, sakit perut, penurunan berat badan akibat gangguan dalam penyerapan makanan. Dan pengobatan yang dapat dilakukan hanya dapat diatasi oleh dokter menggunakan obat praziquantel atau niclosamide dengan resep dokter. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.